terakhir kita membahas mengenai yang mana yang lebih penting. Apakah pelajaran baca tulis Al-Quran atau bahasa Arab atau bahasa Latin? Nah, saya ke Mas Hikmat dulu atau ke Bu Kiswanti nih? Ya, menurut saya sama-sama penting ya. Oke. Tapi memang kita sebagai Muslim, yaitu kita wajib lah mengetahui isi kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Tapi yang saya khawatirkan, kok anak hanya diajarkan membaca bahasa Arab tanpa dia tahu maknanya. Kan tidak semua bisa hafal. Bukan semua seperti calon dokter bisa hafal semua ya. Tapi kan kita juga harus paham. Nah, mereka kan mau nggak mau harus belajar Latin juga untuk tahu tafsir dari Al-Quran itu sendiri. Agar saya berharap dari sesudah membaca Al-Quran, saat mulut mengucap tapi hati itu menajamkan apa sih makna dari yang dia ucapkan. Itu kan berarti dia juga harus tahu. Nggak mungkin lah kalau alhamdulillah segala puji bagi Allah itu gampang. Tapi kan ada beberapa hal, maaf aja ya, kadang-kadang mohon maaf nih yang kaum bapak. Kan Nabi Muhammad aja punya istri 4, tapi kan yang dibacakan baru surat yang pertama, tapi selanjutnya kan nggak dibaca, tafsirnya pun nggak dibaca. Nah, itu pentingnya juga itu menurut saya. Itu dua-duanya sangat penting. Dua-duanya sangat penting. Oke, Mas Hikmat. Iya, sama. Saya pikir memang bahasa Arab itu bahasa yang indah. Tapi kan saya jadi ingat juga ya ceritanya Raden Ajeng Kartini ketika dia diajari ngaji, tapi ngaji gaya lama, jadul gitu ya. Ibu Kartini juga jadul ya. Tapi maksudnya jadulnya Ibu Kartini. Tapi pemikirannya luar biasa, pemikirannya modern. Ya itu kalau belajar Quran jangan belajar artinya. Jadi dia kan bertanya-tanya, saya membaca ini seperti kayak merapalkan mantra, tapi saya nggak tahu isinya apa. Dia tanya dan dia marahi oleh ustadznya, kiainya. Saya pengen tahu kiainya siapa itu. Yang dimarahinya itu adalah karena kamu ini bahasa suci, kamu nggak perlu tahu artinya, apalagi kamu perempuan. Nah, Ibu Kartini kan menolak dan kemudian dia sempat melepaskan diri atau menjauhi pelajaran ngaji. Efeknya kan jadi gitu, tapi sebenarnya membekas. Ketika ada orang yang menyampaikan misalnya minazulumati ila nur, itu artinya adalah dari gelap menuju terang. Dia kemudian kan terinspirasi untuk bikin ungkapan habis gelap terbitlah terang. Jadi itu adalah sebuah jejak dari belajar ngajinya dia. Untung dia ketemu orang lain yang bisa diajak diskusi. Nah, itu menggambarkan bahwa makna itu penting seperti kata Ibu Kiswanti tadi. Jadi yang namanya Quran itu adalah di samping ibadah dia juga buku petunjuk, kitab petunjuk buat umat Islam. Nah, bisa memberi petunjuk apa kalau kita nggak ngerti artinya? Dan mau nggak mau harus diterjemah kan gitu. Karena kan ada juga kan beberapa bahasa Arab, tapi begitu kita pelajari maknanya kan suka ada yang diselewengkan dan sebagainya. Kan kita mengantisipasi ke situ juga. Nah, ini Mas Hikmat Bu Kiswanti ya, belakangan ini kan juga marak pemerintah mencoba mengupayakan terus pemberantasan, meminimalkan angka buta huruf di kalangan siswa. Tapi sepertinya pemerintah ini juga lupa ya bahwa yang lebih penting itu adalah mensosialisasikan budaya baca, ya kan? Nah, budaya baca ini seperti pemerintah abai ya. Nah, Bu Kiswanti mungkin bisa cerita lebih banyak karena Bu Kiswanti ini para pemirsa mengelola taman bacaan dan bahkan menjajakan dalam tanda petik dari awal buku naik sepeda dan dia membawa bukunya sendiri dari hasil jamu. Sambil jualan jamu bawa buku dan siapa yang mau baca di gratis. Jadi biar kuat baca. Iya, karena begini. Jadi Bu Kiswanti bisa cerita. Iya, kalau menurut saya jangan hanya memerintah ya. Pemerintah. Tapi harapan saya mengajak, menyontohkan. Kok cuma memerintah, siapapun bisa memerintah, tapi siapa yang mau diperintah? Beda kalimatnya kok, mari membaca, yuk kita ada acara membaca. Jadi jangan hanya memerintah, karena bagaimanapun kebanyakan terutama anak-anak ya, anak-anak itu hanya akan melakukan apa yang dia lihat. Kok dia cuma merintah ya nanti anak pun akan minta, baca. Lo kok baca? Iya kata itu suruh baca, tapi nggak tahu apa yang mau dibaca gitu. Dan saya pun juga seberapa sulitnya Bu Kiswanti memulai untuk membudayakan baca di lingkungan Bu Kiswanti? Iya, kalau saya bicara sulit, saya nggak mau bicara sulit atau susah. Kalau sudah sulit susah berarti susah beneran. Gitu. Tapi saya akan mencoba gitu. Saya akan mencoba yang dengan cara saya saran utamanya anak-anak. Karena bagaimanapun juga kok sudah yang remaja, dewasa itu udah sulit, mereka sudah punya habit tersendiri. Tapi kalau anak-anak itu kan
dunianya dunia bermain. Kita ajak bermain dulu. Sesudah mereka bermain, ada suasana senang baru. Saya bercerita untuk anak-anak. Sengaja setiap cerita itu tidak saya selesaikan. Dan saya pengen tahu anak-anak ini mau ada ingin tahu nggak sih akhir dari cerita tersebut. Ternyata anak-anak itu mau tahu akhir cerita. Nah baru itu silakan bawa pulang buku dan nanti orang tuanya suruh membacakan apa yang terjadi. Banyak penolakan karena mereka pikir membaca tuh nggak penting. Yang dia tahu kok membaca tuh ya hanya baca Al-Quran. Ya kok baca Al-Quran nggak tahu maknanya, nggak tahu tafsirnya. Ya apa jadinya untuk mengaplikasi kehidupan sehari-harinya kan nggak. Menurut saya kurang bisa balance gitu ya. Nah itu dari situ akhirnya yaudah Bu, kok Bapak Ibu nggak bersedia membacakan, biarlah saya membacakan dan anak itu barulah mulai membaca sendiri. Nah setelah lingkungan saya udah tahu tentang saya dan buku, tapi untuk jauh tempat saya kan nggak tahu dan saya pun juga nggak. Bagaimana nih cara untuk mendapatkan buku? Karena waktu sekitar tahun 97 itu kan belum booming buku, toko buku tuh masih sangat jauh. Saya baru belum ada taman bacaan ke Matraman, belum ada taman bacaan. Dan saya pun dengan gaya saya ngasih nama perpustakaan. Padahal perpustakaan itu kan standarnya kan harus labeling. Aduh ribet banget. Bukannya ribet sih, tapi memang prosedur standarnya seperti itu. Saya bilang sudah saya kasih nama taman. Saya terinspirasi kenapa nama taman bukan taman tapi warung baca. Karena saya pikir jadi warabal itu dari artian warung baca Lebak Wangi. Kenapa warung baca Lebak Wangi? Di peta Indonesia Lebak Wangi itu nggak ada di peta Indonesia. Tapi ya, seperti yang ketahui kok ke Malaysia, ke Jepang, ke Makassar, Lebak Wangi sama warung remang-remang itu. Kok dikenal warung remang-remang? Padahal kan nggak ada di peta Indonesia. Yang ada di peta Indonesia kan baru Lebak Banten yang terkenal dengan jawaranya. Tapi dari situ warung Tegal ada, warung nasi, warung telepon ada, warung internet ada, warung Padang ada. Hanya warung baca yang gratis belum ada. Maka saya sebutlah nama bukan taman bacaan, bukan perpus, tapi warung baca di mana siapapun bisa datang membaca dan gratis. Oke, menarik nih Bu Kiswanti. Dan para pemirsa, Bu Kiswanti mulai dari sambil jualan jamu, beliau meminjamkan bukunya bagi siapa yang mau baca. Nah, kita dengarkan nanti kisahnya setelah yang satu ini.